Rencana penerapan cukai pada popok sekali pakai dan tisu basah memicu perdebatan di ruang publik. Di tengah polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya muncul dengan sikap tegas, menolak wacana cukai tersebut karena dianggap membebani masyarakat, terutama keluarga muda dan kelas pekerja. Dalam rapat kerja bersama Komisi Si DPR, Purbaya menyampaikan alasan penolakannya secara lugas dan terbuka. Popok dan tisu basah adalah kebutuhan dasar keluarga, bukan barang mewah. Negara tidak boleh mengambil kebijakan yang justru menekan masyarakat kecil, tegas Purbaya. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dampak sosial, bukan hanya proyeksi penerimaan negara. Ia menilai penerapan cukai pada barang kebutuhan bayi dapat memicu kenaikan harga hingga 15–20%. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan pengawasan limbah dan peningkatan edukasi lingkungan, bukan menambah beban biaya kepada konsumen. Kalau masalahnya adalah sampah, maka yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan sampah. Jangan jutaan orang tua yang disalahkan, ujarnya. Sikap Purbaya tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah organisasi keluarga dan kelompok pemerhati konsumen. Banyak yang menilai bahwa suara Purbaya merepresentasikan keresahan masyarakat luas. Namun, sebagian anggota DPR memberikan respons berbeda. Beberapa menilai penolakan ini terlalu terburu-buru dan seharusnya dibarengi dengan alternatif kebijakan. Purbaya menjawab dengan tenang, menegaskan bahwa kementeriannya siap menyusun skema lain yang lebih manusiawi dan tidak memberatkan rakyat. Ada banyak cara untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membuat ibu-ibu menangis di kasir supermarket, katanya disambut riuh peserta rapat. Rapat ditutup tanpa keputusan final, namun sikap Purbaya kini menjadi sorotan utama. Publik menunggu langkah pemerintah selanjutnya terkait wacana cukai yang sempat memanas itu. Setelah pernyataan tegas Purbaya menolak cukai popok dan tisu basah memicu riuh publik, gelombang dukungan kini bergerak dari bawah. Di berbagai kota, komunitas ibu-ibu dan keluarga muda menggelar aksi simbolik melalui media sosial, foto keranjang belanja, tagar protes, hingga petisi online yang meroket dalam waktu singkat. Di kantor Kementerian Keuangan, suasana semakin dinamis. Pagi-pagi, staf Purbaya menunjukkan laporan terbaru. Pak, petisinya sudah lebih dari 350.000 tanda tangan, dan terus naik. Purbaya, itu tandanya rakyat tidak sanggup menanggung beban baru. Kita tidak boleh bergeser dari posisi awal. Sementara itu, isu internal pemerintah mulai mencuat. Sejumlah pihak yang sejak awal mendorong cukai popok disebut mulai tidak nyaman dengan popularitas sikap Purbaya. Sebuah rapat tertutup di kementerian lain bahkan dikabarkan membahas dampak politik dari penolakan tersebut. Namun di lapangan, dukungan justru semakin kuat. Di sebuah pasar tradisional, para pedagang mengaku mendengar langsung keluhan para ibu yang ketakutan harga-harga kebutuhan bayi akan melambung jika kebijakan itu diterapkan. Popok itu kebutuhan harian, Mas. Kalau naik, yang pusing bukan cuma ibu-ibu, kita pedagang juga kena, ujar seorang pedagang. Sore harinya, Purbaya menggelar pernyataan lanjutan di hadapan pers. Ia tampak tenang namun tegas, menyadari tekanan politik mulai mengarah kepadanya. Purbaya, kalau bicara pemasukan negara, saya siap berdebat dengan siapapun. Tapi kalau bicara kesejahteraan rakyat, pilihan saya sudah jelas, lindungi yang paling rentan. Pernyataan itu langsung menjadi trending. Rumor mulai beredar bahwa DPR akan merencanakan rapat khusus untuk kembali membahas wacana cukai tersebut dan beberapa fraksi tampaknya ingin menguji sikap Purbaya lebih jauh. Suasana tegang ketika sebuah pesan masuk ke ponsel Purbaya. Besok kita rapat mendadak. Banyak yang ingin Anda jelaskan. Apa yang terjadi di rapat mendadak itu? Apakah tekanan politik akan semakin besar? Rapat mendadak, Purbaya dikepung tekanan, tapi jawabannya membuat ruangan terdiam. Di lorong gedung Nusantara, wartawan sudah berjajar sejak subuh. Kamera menunggu satu nama, Purbaya. Ketika ia turun dari mobil dinas, suasana langsung riuh. Pak, apakah Anda akan melunak soal cukai popok? Purbaya, melunak pada apa yang merugikan rakyat?
Tidak. Kalimat itu membuat ruangan wartawan gaduh. Rapat dimulai, suhu politik memanas. Rapat berlangsung tertutup, namun bocoran informasi mengalir melalui sumber-sumber internal. Di ruangan itu, beberapa anggota DPR mempertanyakan sikap keras Purbaya yang dinilai menghalangi potensi penerimaan negara. Seorang anggota DPR dari fraksi besar mengangkat suara lebih dulu. Anggota DPR, penerimaan negara butuh inovasi. Kalau semua ditolak, bagaimana kita menutup defisit? Purbaya duduk tegak, menatap langsung tanpa gentar. Purbaya, inovasi bukan berarti memajaki bayi. Negara sebesar ini tidak boleh cari uang dari popok. Kalimat itu membuat beberapa anggota DPR saling pandang. Seorang anggota lain mencoba menekan. Anggota DPR, Anda terlalu emosional dalam isu ini, Pak Menteri. Purbaya tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada yang membuat ruangan hening. Purbaya, yang emosional itu rakyat yang harus hitung ulang belanja mingguan mereka. Tugas saya adalah memastikan ibu-ibu tidak menangis saat menerima struk belanja. Ruangan mendadak senyap. Ketegangan memuncak, usulan kompromi ditolak. Beberapa anggota DPR mengajukan usulan kompromi berupa cukai rendah, penerapan bertahap, khusus untuk popok premium. Namun Purbaya tetap konsisten. Ini bukan soal angka, ini soal prinsip. Kalau hari ini popok, besok apa? Susu formula, air bersih. Suasana rapat memanas. Seorang anggota berujar bahwa sikap Purbaya bisa menghambat agenda pemerintah. Purbaya menanggapi tanpa mundur. Kalau agenda tersebut memberatkan rakyat, saya siap menjadi penghambat. Akhir rapat, sebuah keputusan mengejutkan. Rapat berjalan hampir 3 jam. Pada akhirnya, pimpinan sidang mengumumkan keputusan sementara. Rencana cukai popok dan tisu basah ditunda, menunggu kajian ulang. Para wartawan bersorak kecil ketika kabar itu bocor keluar. Namun saat Purbaya meninggalkan ruangan, seorang stafnya terlihat menunjukkan pesan singkat yang masuk dari pejabat tinggi pemerintah. Ini belum selesai. Kita akan bicara lagi. Purbaya hanya mengangguk, wajahnya tetap tenang namun jelas tekanan politik semakin besar. Pagi hari, publik dikejutkan oleh sebuah bocoran dokumen internal yang beredar di media sosial. Dokumen tersebut, yang belum terverifikasi, menunjukkan bahwa ada kelompok tertentu yang mendorong cukai popok sebagai sumber penerimaan cepat untuk menutup kekurangan anggaran. Purbaya bergerak, saya tidak akan tutup mata. Di kantor Kemenkeu, suasana penuh ketegangan. Staf senior tergesa-gesa masuk ke ruang kerja Purbaya sambil membawa tablet. Pak, ini viral. Dokumen internal dari kementerian lain. Akhirnya publik tahu kenapa mereka ngotot. Purbaya membaca cepat, wajahnya berubah serius. Purbaya, kalau benar ada pihak yang sembunyikan motif fiskal di balik wacana ini, kita harus buka semuanya. Tak lama kemudian, ia menggelar konferensi pers mendadak. Di hadapan kamera, Purbaya berbicara dengan nada lebih keras dari biasanya. Purbaya, saya minta semua pihak jujur. Kalau memang ada skema tersembunyi untuk memajaki kebutuhan bayi demi menutup lubang anggaran, saya akan menjadi orang pertama yang menolaknya. Wartawan langsung meledak dengan pertanyaan. Reporter, apakah Anda menuduh ada permainan? Purbaya, saya meminta transparansi. Bukan tuduhan, tapi peringatan. Ucapan itu menjadi pembuka babak baru konflik internal. Serangan balik dari lawan politik. Tak butuh waktu lama, beberapa anggota DPR yang sejak awal mendukung cukai mulai melakukan serangan balik. Mereka menggelar konferensi pers balasan, menyebut sikap Purbaya terlalu populis. Anggota DPR, seharusnya seorang menteri tidak bermain opini publik. Keputusan fiskal jangan dibawa ke drama. Pernyataan itu jelas diarahkan kepada Purbaya dan publik mengetahuinya. Namun serangan itu justru tidak memadamkan dukungan. Dalam waktu beberapa jam, gelombang komentar dari rakyat meledak. Kami di pihak Purbaya. Jangan jadikan popok sebagai ladang cuan. Ini hak bayi, bukan objek pajak. Jumlah komentar membludak ribuan dalam hitungan menit. Di balik layar, peringatan dari atasan. Di malam hari, seorang pejabat tinggi pemerintah menghubungi Purbaya melalui telepon pribadi.
Suaranya terdengar berat. Pejabat tinggi. Pak Purbaya, situasi ini makin liar. Anda harus hati-hati. Banyak yang merasa Anda menantang mereka. Purbaya, saya hanya menantang kebijakan yang salah. Pejabat tinggi, besok Anda dipanggil ke rapat kabinet terbatas. Banyak mata akan tertuju pada Anda. Purbaya terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Baik, saya datang. Telepon terputus. Kamera menyorot Purbaya yang berdiri di jendela, menatap lampu kota malam itu, menyadari bahwa besok, taruhannya jauh lebih besar dari sekadar cukai. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, komplek Istana Presiden terlihat jauh lebih tegang dari biasanya. Mobil para menteri datang silih berganti, namun semua kamera hanya fokus pada satu sosok, Purbaya, Menteri Keuangan yang bersikeras menolak cukai popok dan tisu basah. Saat melintas di depan wartawan, ia hanya berkata singkat, "Saya datang untuk rakyat." Kalimat itu langsung meledak di media sosial. Rapat kabinet dimulai, suasana menggantung. Saat pintu ruang rapat ditutup, beberapa menteri terlihat saling berbisik. Isu bocoran dokumen dan konflik antar kementerian membuat rapat ini menjadi yang paling panas dalam beberapa bulan terakhir. Presiden membuka rapat dengan nada sangat serius. Presiden, hari ini kita tidak bicara opini publik. Kita bicara stabilitas negara. Suara itu membuat ruangan hening. Lalu seorang menteri yang sejak awal mendukung cukai popok langsung menyerang Purbaya. Kita butuh penerimaan fiskal cepat. Penolakan Pak Purbaya membuat kami kesulitan menyusun program lain. Ini tidak konstruktif. Purbaya tidak tergesa menjawab. Ia menatap sejenak ke arah presiden, lalu ke seluruh ruangan. Purbaya membalas, negara tidak boleh cari uang dari air mata ibu-ibu. Akhirnya ia membuka suara. Purbaya, kalau negara kekurangan anggaran, kita cari solusi. Tapi satu hal tidak boleh dilakukan, menarik uang dari air mata ibu-ibu yang belanja popok setiap minggu. Suasana berubah tegang. Beberapa menteri terlihat tidak setuju, sebagian lainnya justru menunduk, tampak seolah tersentuh. Seorang pejabat ekonomi lain mencoba menekan lebih jauh. Pejabat, Pak Purbaya, Anda harus realistis. Ini bukan soal ibu-ibu saja. Ini soal APBN. Purbaya mengangkat tangan pelan, seakan menahan emosi. Purbaya, APBN bisa diperbaiki. Harga popok naik tidak. Itu langsung memukul rakyat. Momen yang membalikkan meja. Presiden menatap Purbaya lama, suasana benar-benar sunyi. Lalu Presiden berkata, "Presiden, kalau Anda punya alternatif, sampaikan sekarang. Inilah momen penentu." Purbaya langsung berdiri dan mempresentasikan 3 skema alternatif yang ia siapkan semalaman. 1. Optimalisasi pajak digital lintas platform. 2. Percepatan penertiban penyelundupan komoditas tinggi nilai. 3. Reformasi insentif industri yang dianggap tidak efektif. Ketika penjelasan selesai, seluruh ruangan terdiam. Bahkan menteri yang sebelumnya menekan Purbaya tampak tidak berkutik. Presiden akhirnya mengangguk. Presiden, baik, cukai popok dan tisu basah, kita hentikan. Ruangan sontak memanas, ada yang tak percaya, ada yang kecewa, banyak yang terpukul. Namun keputusan telah dibuat. Purbaya hanya menunduk pelan, menutup mapnya tanpa ekspresi. Di luar ruangan, sinyal bahaya. Saat rapat usai, seorang staf senior mendekati Purbaya dengan lirih. "Staf, Pak, ada informasi. Ada kelompok yang tidak menerima keputusan tadi. Mereka akan mencari cara lain." Purbaya menghentikan langkahnya. Purbaya, kalau mereka menyerang kebijakan, saya siap. Kalau mereka menyerang saya secara pribadi, ya, itu risiko jabatan. Di luar istana, angin sore terasa lebih ringan bagi para pendukung penolakan cukai popok. Berita bahwa Presiden akhirnya menghentikan wacana cukai popok dan tisu basah membuat publik bersorak. Di media sosial, tagar-tagar kemenangan pertama merajai trending. Namun di balik euforia itu, ada aroma ketegangan baru yang mulai terasa. Purbaya disambut sorakan rakyat. Ketika Purbaya keluar dari komplek istana, puluhan warga yang kebetulan berada di luar pagar langsung memberikan tepuk tangan dan sorakan dukungan.
Warga, terima kasih, Pak. Kalau bukan Anda, popok bisa mahal semua. Purbaya tersenyum tipis, hanya mengangguk. Dia tahu betul kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Di dalam pemerintahan, ketidakpuasan mulai terlihat. Tak lama setelah konferensi pers internal bocor, kabar beredar bahwa beberapa pejabat tinggi dan kelompok politik yang sejak awal mendorong cukai merasa dipermalukan oleh keputusan presiden. Dalam sebuah rapat kecil tertutup di kementerian lain, seorang pejabat tampak marah. Pejabat, Purbaya membuat kita seperti tidak punya opsi lain. Dia memojokkan seluruh tim ekonomi. Seorang lainnya menimpali. Pejabat, kalau begini, dia harus dikontrol. Jangan sampai dia jadi pahlawan publik. Kalimat itu menjadi tanda bahwa rencana serangan balik sedang disusun. Beberapa jam kemudian, bocoran anonim muncul. Tengah malam, sebuah unggahan anonim muncul di forum politik besar. Isinya berupa isu-isu yang menargetkan Purbaya. Ada ketidaksepakatan di internal kementeriannya. Purbaya dinilai terlalu populis dan tidak mengikuti garis besar tim ekonomi. Ada dugaan konflik kepentingan dalam sikap penolakannya. Hingga pagi, isu itu sudah menyebar luas. Namun publik tidak tinggal diam. Komentar membanjir. Jangan fitnah Purbaya. Kalau tidak bisa buat kebijakan, jangan serang orangnya. Kami akan membela Purbaya sampai selesai. Gelombang dukungan justru semakin besar. Purbaya menanggapi dengan ketegasan. Siang harinya, Purbaya memberikan pernyataan singkat yang sangat menghentikan spekulasi. Purbaya, saya tidak takut tekanan. Jika saya salah, kritik saya. Tapi selama saya benar, saya akan berdiri di depan tanpa mundur. Pernyataan itu langsung viral, dikutip media arus utama, dan membuat lawan politiknya terdiam sejenak, namun hanya sejenak. Setelah kemenangan besar menghentikan rencana cukai popok dan tisu basah, ketenangan hanya bertahan beberapa jam. Kini, konflik memasuki fase yang lebih tajam, fase di mana politik tidak lagi bermain di meja rapat, tetapi di balik layar gelap kekuasaan. Serangan dimulai, dini hari yang tidak biasa. Pukul 2.13 dini hari, sebuah laporan masuk ke pusat monitoring media di Kemenkeu. Tiba-tiba muncul puluhan akun anonim yang menyebarkan isu negatif soal Purbaya secara serentak. Tema serangannya mirip, pola bahasanya sama. Purbaya cuma cari pencitraan. Penolakan popok itu akting. Dia punya kepentingan tersembunyi. Grafik penyebaran konten naik sangat cepat terlalu rapi untuk dianggap spontan. Seorang staf muda langsung menghubungi atasan. Pak, ini masif sekali. Ini bukan organik. Di layar besar ruangan, grafik merah terus naik. Pagi itu, media mulai masuk ke permainan. Saat matahari belum tinggi, beberapa media online tiba-tiba merilis artikel yang isinya hampir identik, kritikan, dugaan konflik internal, bahkan insinuasi bahwa Purbaya anti-sistem. Seorang jurnalis senior membisikkan pada rekannya. Ini jelas operasi. Polanya terlalu bersih. Di sisi lain, masyarakat mulai bertanya-tanya, namun mayoritas justru semakin curiga ada pihak yang ingin menjatuhkan Purbaya. Di kantor Purbaya, ketegangan meningkat. Ketika Purbaya tiba di kantor, suasana terlihat berbeda. Para staf tampak gelisah, beberapa membawa map berisi laporan situasi. Pak, ada serangan besar. Anda jadi target. Banyak media ikut menggoreng isu. Purbaya hanya menaruh mapnya dan berkata tenang. Purbaya, kalau serangannya pakai data, saya jawab. Kalau pakai fitnah, biarkan rakyat yang melihat.